Halo guys, balik lagi sama kita Bocil Tim Indonesia. Kali ini kita mau kulik tentang personil Bocil, yaitu Mas Gondrong. Jadi hari ini gue pengen kasih tahu dulu ke teman-teman, kan belum tahu nama asli lo siapa dan lo tinggal di mana. Nama asli gua Arif Tuggal. Kalau gua tinggal di Tangerang. Mau yang lebih lengkap apa yang apa nih? Lebih lengkap, lebih dalam, lebih terasa. Apa yang berasa? Jadi udah berapa lama lo tinggal di Tangerang? Ya gua dari lahir emang gua asli sini. Nyokap gua orang Tangerang, bokap gua orang Tangerang. Jadi lu bisa bahasa Sunda? Enggak semua orang Tangerang itu bisa bahasa Sunda ya. Enggak semua. Kebanyakan tapi Kebanyakan. lu bagian 10% ya. Dan kenapa lu punya nama panggilan Gondrong? Kalau buat nama panggilan itu ya, sebenarnya nama panggilan gue itu banyak banget. Apalagi selain Gondrong? Gue di rumah dipanggil nama kecil gue itu Ai. Aisyah? Enggak kayak gitu dong. Kalau Aisyah gue pakai jilbab. Oh iya. Saya sekali saya. Gue panggil Ai, kan nama kecil. Arif nggak bisa ngomong R kan, kecil itu. Cadel. Jadi Ai. Terus di waktu kalau sama temen-temen gue yang lain dipanggil juga kadang jangkung karena gue tinggi, kadang kurus. Nah karena pas sekarang aja nih gue ada yang manggil Gondrong, banyak yang manggil Gondrong, makanya Gondrong. Gue sih nggak masalah. Semenjak rambut tuh panjang aja kan? Iya. Kalau jangkung itu anak-anak mana yang mau manggil lu? Tadi Ai anak rumah? Ya itu yang dekat-dekat rumah gue. Kalau yang jauh? Yang jauh-jauh, gue sih terserah aja, nggak jadi masalah kalau buat nama itu. Oke, jadi Gua sudah lama. tahu namanya Arif Patullah. Patullah. IG-nya? IG. Siapa tahu ada yang mau kenal lebih dekat nih. IG gue belum bikin. Oh, belum bikin. Apa udah diblokir? Jadi dulu kan nih lu pasti pernah sekolah lah. Di banyak sekolah lu nih. Jadi lu dulu semasa sekolah pernah nggak sih lu ngelakuin hal-hal yang toksik atau menentang atau melawan? Ngelawan siapa dulu nih? Melawan maut gitu. Entah itu guru, entah itu satpam sekolahan, tapi nggak ada polisi kan? Gue sih yang paling gue inget ya zaman sekolah dulu itu waktu gue SMA kelas 1. Kenapa itu? Ya dibilang memalukan sih lumayan lah ya. Gue jadi ya waktu SMA tuh pernah bolos sama temen-temen gue lah ya. Pas bolos kita Kemana mau ya main aja ke pantai. Berenang atau berjemur? Niatnya cuma sebelum nyampe sono gue kecelakaan. Itu mungkin akibat dari restu orang tua Anda. Yang jadi masalahnya itu yang bikin konyol ya itu kecelakaannya apa ya, kita nabrak tukang rujak gitu. Kasian sekali tukang buah itu. Ya memang mana dia baru keluar lagi. Ya kondisi lu nabraknya lu naik motor, sepeda atau lu jalan kaki? Kita jadi ini terong-terongan. Oh, Goceng 3. Ternyata budaya itu masih ada. Oh, tapi dari dulu udah ada sebelum sekarang gila. Baru tahu. Dan akhirnya gimana itu setelah kejadian tabrakan itu, mungkin otak lu terbentur atau muka lu nyeret aspal, itu nggak tahu. Ya kalau buat parah-parah ya parah lah ya pasti semua rugi. Buat temen gua semua lah ya. Ini namanya kecelakaan. Cuma karena itu kan kondisinya kita masih pada muda, Masih iya. si jiwa-jiwa barbar. Barbar, terus ditambah panik juga kan. Ya udah, kabur aja. Masalah hilang. Dan setelah itu niatan untuk melanjutkan mabel ke laut itu masih ada atau pulang atau rental? Ya udah jelas lah, kita pulang dulu ngobatin. Mau pulang. Cuk, habis jatuh. Dan itu lu kondisi masih pagi, masih jam sekolah, Masih pagi cuy. Ya, terus sampai pulang lagi. ya ditanyain itu, kok lu udah pulang gitu dengan naik
lecet gitu. Jadi tanya lah orang tua pas panik lah. Orang tua panik. Orang tua gua, orang tua teman-teman gua pada panik. Ya anak kenapa? Atau pulang begini. Tetangga lu ngapain nih? Motornya kok hancur. Yang ditanyain motornya? Motor duluan dong, baru gua. Dan lu cuma dikasih betadin? Iya. Selain SMP? Tadi SMP? SMA ya? Selain tabrakan atau yang di dalam sekolah itu di luar kan? Di dalam pasti sering. Enggak, kalau gua zaman sekolah itu bisa dibilang anak yang baik-baik. Apakah kalian percaya dia ini baik? Nanti kalian tulis aja di kolom komentar. Jadi gue di sekolah tuh anak baik-baik, hampir nggak pernah bikin kasus. Hampir nggak pernah gue kalau di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, gue nggak pernah bikin kasus. Wow. Kalau di dalam sekolah. Sebuah prestasi. Kalau di dalam sekolah dan pakai seragam. Berarti masuk 10 besar terus nih kayaknya. Kalau ranking SD, SMP, oke lah. SMA? Alhamdulillah. Hilang. Alhamdulillah aja dulu, bersyukur lah ya. Bersyukur aja. Ya, tapi intinya dari lu pengalaman itu ya lu dapat pelajaran pastilah ya. Ya sedikit banyak ya. Ada yang nyangkut. Adalah satu dua yang nyangkut. Ada satu dua yang ngangkut. Pelajaran dari yang formal maupun yang informal ya. Sebenarnya itu berbekas lah. Ada yang kayak sekarang ini. Lu semasa lu nih sekarang lagi WFH nih. WFH ya, work from home ya. Udah kerja di rumah ya. Iya, ya. Di masa corona ini lu kegiatan lu apa aja sekarang ini kan? Jadi gimana ya? Apakah Kalau tidur, makan, cuci muka, balik tidur? Oke, sudah dijawab. Enggak lah, itu dari dulu. Itu kehidupan gua. Oke, sudah terjawab. Kita kalau lagi kayak gini, jangankan buat kerja yang gimana-gimana, nyarinya pun susahnya setengah mati. Ya, bisa iya, bisa enggak sih. Tapi di Instagram ada. Buat nyari kerja pun setengah mati. Gimana mau yang kerja? Gimana yang mau kerja? Apalagi yang udah kerja gitu. Mereka dipecat-pecatin. Jadi kalau interview gimana gitu ya? Hitungan gitu. Kan ada ini Google Zoom. Google Zoom nggak lu? Muka lu kelihatan dari Google Earth gitu. Dan gue pengen nih kan, mungkin emang teman-teman di rumah belum tahu lah ya. Mungkin apa nih? Lu gimana sih bisa kenal awal cerita kenal kita nih kan dulu? Kalau buat kenal ke kalian tuh bisa dibilang gue itu kenal awal pas dari SMA. SMA, iya. Tapi nggak kenal kalian semua ya. Nggak semua, gue cuma kenal satu orang di antara kalian. Jadi gue kenal awal dari dia. Gue tuh pernah kursus lah di salah satu lembaga kursus swasta. Internasional atau Swasta. nasional? Oh, swasta. Swasta. Kursus bahasa Inggris. Dan gue bahasa Arab. Sering sekali saya. Mau jadi TKW. Ya lu kan mancung gitu. Dari mananya? Ya terus dari lembaga pendidikan itu awalnya, ya kan? Ya gue kenal sama dia. Masih kecil tuh. Gue kenal dari dia udah dari mungkin SMP ya. SMP, SMA. Lebih tepatnya SMA ya. Kenal, akrab, terus dia gua main ke tempat dia, terus kenal lah. Lu main ke tempat dia dan lu diusir? Enggak? Kayaknya sih dia pengen. Lihat sih dari ciri-cirinya. Pas lu datang, lu siapa? Setelah kenal dan Saya lu sakit hati gitu. merasakan jatuh cinta? Maksudnya Ya mungkin lu merasakan cinta dengan dia gitu. ada. Terus skip, nggak penting anjing. Oke, ya kan kenal dengan dia dan mulai berbaur. Gue mulai berbaur, mulai temenan, kenal satu-satu sama kalian dari dulu. Terus ya adalah beberapa orang lain yang lainnya kayak Opi. Dan gue baru tahu ini, awal gue kenal lu, gue melihat lu itu sangat-sangat. Tapi setelah gue mendengar cerita dia, SMP dia anak berbakti. Ternyata dia bukan tanpa bolos ya, tanpa masalah doang sih, tanpa panggilan orang tua mungkin ya.
Alhamdulillah sih. Aman dari SP kamu. Aman sekali. Dari- Pinter menutupi aib. Kita menutupi aib dan berbakti kepada Orang tua insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah harus dong. Nah, gimana sekarang? Gue pengen nanya ke lo, apa sih alasan lo bikin konten? Kalau buat bikin konten, gue tuh gini ya, gue tuh orangnya tipe penghayal gitu. Menghayal. Jadi gue tuh ngehayal aja orangnya, banyak apa yang gue hayalin gitu di pikiran gue. Bentar, yang gue tangkap nih kayaknya lo menghayal negatif. Ya mulai dari yang negatif, tapi lebih banyak yang positif untuk Neko Point gak kan? kadang. Oh, kita nggak disponsori ya sama Neko Point. Iya lanjut. Selain lo menghayal, Jadi, mungkin lo karena gue tipe yang menghayal kayak gitu, terus anak-anak bocil yang lain ini nih anak kayaknya punya otak lumayan gitu, gue diajakin dari situ. nah, bukan lumayan sih, luar biasa. Anda itu luar biasa. Gue diajakin buat nyalurinnya ide-ide hayalan gue, menurut mereka begitu, makanya mereka mau ajak gue gabung di sini, bikin konten, bikin karya di sini. Dan mulai dari yang cringe sampai yang ya kita juga nggak ngerti ini apa. Tapi kan lu laki-laki nih, pasti lu punya hati dan pasti lu punya kisah percintaan. Nah, di sini bagian yang saya suka, kebucinan akan terungkap semua. Jadi bagaimana kamu membagikan harus banyak dan sedikit banyak cerita cinta kamu dari mulai masa mulai lu dari sebelum lu sekolah TK mungkin lu udah punya pacar atau SMP SMA gitu. Sekalian aja dari janin. Oke, gimana? Gue kalau pacaran itu mulai, mungkin yang beneran pacaran ya, Nah, itu pas SMA. SMA masih cinta monyet gitu kali ya? Enggak, kalau yang itu, kalau pacaran ya, yang udah Iya. hitungannya pacar nih. Nembak ya? SMA, nembak ya. Mungkin gue punya cara-cara nembak cewek yang gitu atau gimana? Terobos aja lah. Ungkapin, ngapain babi ibu? Berarti lu masa awal pacaran pertama SMA ya? Kalau pacaran ya, Iya. kalau cuma buat kisah-kisah ya cinta-cinta monyet, temen sama si Anu, suka sama si Anu, ya itu mau Tuh banyak. banyak, udah mulai dari mungkin SD. Kalau yang pacaran nih, mungkin lu selama pacaran mungkin menjalin hubungan berapa lama, menjaga jodoh orang? Oh, sebelum ya masih jauh ya, SMA masih kecil ini. Nih jagain pacar orang lah gitu ya, sebelum jadi pacar mereka, jadi pacar lu dulu gitu. Berapa lama? Mungkin ada kisah-kisah lucu Pacaran. atau dungu gitu bersama. Gue kalau pacaran paling cepet ya. Kalau emang buat pacar ya, itu mungkin berapa tuh? Satu minggu mungkin. 1 minggu. 1 minggu. Itu pas SMA yang tadi gue bilang. Lu pacaran atau les private? Les private ya kan? 1 minggu pacaran. Kalau ada yang lagi di bawah dia, lu komen. Gue pengen tahu cerita lu. Oke, 1 minggu. Setelah 1 minggu, Setelah 1 minggu apa yang paling lama? Kalau Iya. yang paling lama, enggak yang paling lama pertengahan. Pertengahan lu Pertengahan. berapa? yang sedangnya. Nah, kadar cinta sedang. Anjir, kadar loh. Kan tadi minim. Mungkin lu masih cuma SMS. Lagi apa sayang? Udah makan belum? Lagi nyapu ya? Padahal lu nggak bantu nyapu. Cuma nanya doang. Basa-basi. Udah sholat belum? Sendirinya kagak. Ambil mabar. Selama lu pacaran, mungkin ada hal-hal gokil gitu. Entah lu ditangkap satpol PP lagi berduaan di laut, mungkin di tempat lu yang 7 pas lu SMP gitu. Gimana ya? Gue kalau mungkin yang gue inget ini sih, waktu pas Teruntuk mantan gondrong, dia masih ingat. Lanjutkan. tapi gue jangan di sini lah ya, nanti itu mah. Jangan di sini lah. Nanti aja itu mah. Sedikit aja. Intinya sih kita diusir. Kalian berdua Nah, di mana? di suatu tempat kita diusir, udah gitu aja.
Oh, ya kalian bisa deskripsikan tempat itu, khayalan apa yang kalian tangkap, mungkin sama seperti apa yang saya dapat. Terus setelah itu paling lama nih Legend of Cinta. Lu kira gua Avatar? Paling lama berapa lo? Paling lama. Dan di usia berapa? Itu mungkin pas gua udah kelar sekolah ya. Udah sekolah tuh ya. Itu hampir 4 tahun. Wow, 4 tahun ya. Mas ngambil seni apaan sih? 4 tahun. Gila lama juga lalu ya. 4 tahun itu ya. Ya. Cewek kan? Alhamdulillah. Oh, masih satu daerah atau LDR gitu atau distancing, tetanggaan gitu mungkin. Gimana ya? Agak gimana sih? Ya kurang enak lah. Kurang enak. Kalau Mungkin kita emang ya kalau buat dibilang LDR sih enggak. Jadi nggak jauh-jauh amat ya. Ya. Naik Gojek sekali sampai lah. Sampai. Nggak pakai kode promo kan? Enggak sampai nyemprot pakai roket juga nggak usah. Oke, mantap. Itu kenapa itu? Mungkin kayaknya Anda ada sedikit unek-unek tentang di percintaan itu. Mungkin ada kisah kelam ataupun yang gelap, bisa kita terangin? Kalau kisah kelam sih ya emang agak ngeselin sih. Lanjutkan Bang. Ngopi dulu. Jadi dia mempunyai kisah kelam. Ya, lanjut. Kalau buat kelam gua kisah kelam ya gitulah. Namanya putus kalau udah lama yang kayak gini ya bisa dibilang bukan yang putus yang baik-baik gitu aja. Ya, secara baik-baik, guys. I'm so sad. Selamat ya. Saya turut berduka cita. Lanjutkan. Tapi nggak kapok kan untuk memulai percintaan yang untuk kedepannya? Ya kalau buat kapok-kapokan sih ya kagak lah. Cuma kalau buat sekarang nyari yang baru gitu, mungkin ya nggak dulu lah. Ntar dulu lah, masih ingin mengobati luka lama. Kalau saya sungguh merasakan hal ini, guys. Walaupun saya tidak di posisi dia. Oke, jadi sekarang status jomblo nih ya? Ya bisa bilang gitu. Oke, jadi masih ada kesempatan untuk wadon untuk mendekati dia. Oke, mungkin terima kasih Mas untuk wawancaranya kali ini. Jangan bersedih. Tenang. Semangat hidup. Kita pasti bisa. Oke guys, untuk session kali ini Mas Gondrong atau Mas Arif ya? Arif. Oh iya Arif. Biasa gue manggil Gondrong sih. Mas Arif ya. Jadi bila kalian punya cerita-cerita seru juga, kalian juga boleh curhat di kolom komen. Dan jangan lupa share, komen, jangan lupa subscribe juga ya, supaya kita makin semangat membangun. Di next video nanti ada personil bocil yang lainnya. Nantikan guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.